Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Iksan dari Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur, wali santri dari Ananda Ahmad Binar Yudhistira di SMP An-Nur 2 Bululawang, tepatnya kelas 7 KI 2 atau di program idaman. Satu lagi anak saya saat ini sedang duduk di kelas 3 SMA An-Nur 2 Bululawang juga. Bapak Ibu sekalian, secara pribadi saya merekomendasikan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memasukkan putra-putri kita semua ke pesantren wisata An-Nur 2 Bululawang. Kenapa? Karena tantangan zaman yang semakin rumit, perubahan yang semakin cepat, peradaban lingkungan yang semakin ketat, persaingan yang semakin sulit, maka perlu kita menyiapkan anak-anak kita, generasi kita siap untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin cepat dan yang semakin persaingan ketat di sana-sini. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya mengajak, merekomendasikan untuk mendidik, mengasuh anak-anak kita ke pesantren wisata An-Nur 2 Bululawang. Kenapa pesantren An-Nur 2 Bululawang? Mari kita lihat bagaimana situasi, lingkungan, kondisi, tempat pembelajaran para santri dididik, para santri diasuh dengan berbagai ilmu, pengetahuan, skill, keterampilan, dan perubahan-perubahan sikap dan perilaku untuk menghadapi kehidupan sehari-hari di masa depannya. Mari kita lihat, kita tengok bagaimana situasi lingkungan pembelajaran di Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2. Mari kita lihat video berikut ini. Pada tahun 1979, tepat di pinggir Jalan Raya Bululawang Malang, sebuah gubuk bambu berukuran 4x6 didirikan. Gubuk ini menjadi bangunan pertama pesantren An-Nur 2 Al-Murtadho yang kini dikenal dengan sebutan Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadho. Selain tetap memegang teguh prinsip pesantren salaf, An-Nur 2 mengembangkan diri dengan beberapa lembaga pendidikan formal, mulai tingkat MI hingga perguruan tinggi, di mana semua unit lembaga itu berada di dalam kawasan pesantren yang luasnya mencapai 20 hektar. Dengan mengusung konsep pesantren wisata, An-Nur 2 Malang mendapat penghargaan sebagai pesantren modern inspiratif senusantara di tahun 2019. Dalam setiap hari santri nasional, An-Nur 2 selalu menampilkan perayaan upacara Hari Santri Nasional yang sangat memukau. Hingga pada tahun 2020, An-Nur 2 Malang memecahkan rekor muri dalam upacara perayaan Hari Santri Nasional. Dengan jumlah santri lebih dari 7.000 santri, An-Nur 2 menerapkan dua sistem pendidikan. Pendidikan non-formal yang fokus dalam pendidikan berbasis kitab kuning dan tahfidz Al-Quran, mulai jenjang dasar hingga jenjang sekolah tinggi ilmu kitab kuning. Dalam sistem pendidikan ini, Madrasah Diniyah An-Nur 2 juga menyediakan program percepatan baca kitab bagi santri unggulan yang dinamakan dengan program Al-Badar. Pendidikan formal yang meliputi MI, SMP, SMA, dan program S1 Ma'had Ali jurusan Fikih Industri dan Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nur Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar. Kesuksesan lembaga pendidikan An-Nur 2 Malang terbukti dengan diraihnya prestasi-prestasi oleh para santri di bidang akademik. Semua lembaga pendidikan formal di An-Nur 2 Malang telah terakreditasi A. Didukung dengan adanya laboratorium yang mumpuni dan fasilitas IT yang memadai.
An-Nur 2 Malang diharap bisa menjadi kader-kader ulama yang berpengetahuan luas dan kompeten di bidangnya. Fasilitas dan prasarana di An-Nur 2 Malang juga cukup memadai loh, seperti halnya ATM, perpustakaan, wisma tamu, laboratorium multimedia, laboratorium biologi, laboratorium bahasa, mobil kesehatan, instalasi kesehatan santri, BPJS An-Nur 2, Aula Yakowi, Aula Yamatin, lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan basket, gedung bulu tangkis, dan gedung ekstrakurikuler. Dari sarana dan fasilitas itu tentunya akan menunjang para santri dalam kegiatan belajar dan mengajar di pesantren. Selain mengaji, An-Nur 2 Malang juga mewadahi bakat dan kreativitas para santri dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi, meliputi tartil Al-Quran, kaligrafi, pidato, komunitas baca kitab atau KBK, seni hadroh, gerakan bahasa asing An-Nur 2, Lajnah Bathul Mahtail, multimedia, seni rupa, marching band An-Nur 2, dan bela diri. Kegiatan ekstrakurikuler ini guna melatih bakat para santri dan juga melatih kepemimpinan dalam berorganisasi. Dari ekstrakurikuler ini, para santri An-Nur 2 Malang juga mengharumkan nama pesantren di berbagai perlombaan non-akademik. An-Nur 2 Malang juga menyediakan beberapa program-program khusus, meliputi asrama bahasa bilingual, asrama tahfidzul Quran, dan asrama kelas Al-Badar. Program-program khusus disediakan untuk para santri An-Nur 2 Malang yang ingin mengambil pematangan di bidang-bidang khusus, seperti tahfidz Al-Quran dan pembelajaran bahasa asing. Usaha milik pesantren juga dibentuk An-Nur 2 Malang sebagai additional income bagi pondok pesantren. Berkat unit-unit usaha itulah, pengembangan pesantren tidak hanya bergantung pada dana dari para santri. Seperti bus pariwisata, perikanan, air mineral pesantren wisata, guest house, Kopontren An-Nur 2, SPBU An-Nur 2, pengolahan sampah, bengkel An-Nur 2, sablon dan penerbitan buku, An-Nur 2 Studio, rest area 2 yang berlokasi di Bulu Payung Bulu Lawang, dan juga bank dalam pesantren. Pembinaan spiritual masyarakat sekitar juga menjadi perhatian khusus An-Nur 2 Malang yang diwujudkan dengan diadakannya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Seperti halnya pengajian rutin Ahad Legi, pengajian rutin Pasar Waqiah, istighosah rutin Zadil Ma'ad, ziarah Rasul, dan praktek dakwah lapangan. Selain dalam bidang spiritual, An-Nur 2 Malang juga banyak berperan dalam pemberdayaan sumber daya manusia, baik dari kalangan santri, alumni, maupun masyarakat sekitar. Di antaranya, Bank Wakaf Mikro, Balai Latihan Kerja, Asosiasi Pedagang An-Nur 2, Asosiasi Pekerja Bangunan An-Nur 2, Iksan atau Ikatan Santri Alumni An-Nur 2, dan SSD atau Silaturahmi Santri Daerah. An-Nur 2 Malang sebagai pondok yang mengusung konsep pesantren wisata memberikan bukti nyata dengan lingkungan pesantren yang asri, bersih, dan indah. Dengan harapan para santri bisa nyaman dan semangat dalam kegiatan belajar mengajar.
Sistem pendidikan terpadu antara salaf dan modern menjadikan An-Nur 2 Malang memiliki daya tarik khusus di hati masyarakat. Dari situ tak heran, An-Nur 2 Malang bisa mencetak para alumni yang siap berkiprah di masyarakat. Dengan berbekal tekad dan semangat untuk menjadi pusat pendidikan agama yang menyenangkan, An-Nur 2 Malang akan terus melakukan perbaikan dan pengembangan pada berbagai sektor agar sejalan dengan visi awal An-Nur 2 Malang, yakni mencerdaskan bangsa dan mencetak generasi yang solihin dan solihah. Nah, Bapak Ibu sekalian, telah kita saksikan bersama bagaimana lingkungan pesantren wisata An-Nur 2 Bululawang yang sangat indah, yang sangat asri, yang sangat nyaman, aman, dan bahkan sangat rekreatif. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, setelah anak kita masuk ke pesantren wisata An-Nur 2 Bululawang, tentu kita akan berpikir bagaimana sekolah formalnya. Sekolah formal di pesantren wisata An-Nur 2 salah satunya adalah SMP An-Nur 2 Bululawang. Banyak orang tua telah memilih sekolah karena prestasi. Pertanyaannya adalah, sekolah ini hebat karena kumpulan anak-anak yang sangat berprestasi, atau karena proses yang menjadikan setiap anak itu bisa berprestasi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, fakta umum telah menunjukkan bahwa banyak sekolah unggulan mencetak prestasi karena muridnya sudah diseleksi ketat dari awal. Jadi prestasinya bukan semata hasil proses pendidikan, tapi hasil input murid yang sudah unggulan sejak duluan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ganti sekarang cara pandang kita. Kalau mau kualitas sekolah, lihat prosesnya, bukan cuma hasilnya. Berikut ini kita bisa sampaikan, atau saya bisa sampaikan, ada 6 hal penting yang sering input atau luput dari perhatian orang tua. Yang pertama adalah circle pertemanan anak. Di pesantren An-Nur 2 Bululawang, anak belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga dari temannya sendiri. Di SMP An-Nur 2 Bululawang Malang, anak berada di lingkungan pondok pesantren wisata An-Nur 2 Al-Murtado, di mana anak akan dijaga, dilatih dalam akhlak yang baik dan didorong untuk berprestasi. Tenang, anak-anak akan tumbuh di lingkungan yang sangat positif, yang sangat suportif, saling mendukung dan saling menguatkan untuk mendidik karakter mereka. Berikutnya yang kedua Bapak Ibu sekalian, di SMP An-Nur 2 Bululawang tercipta networking orang tua. Di SMP An-Nur 2 Bululawang, hubungan antara orang tua, guru, ustadz, pengasuh berjalan dengan sangat-sangat harmonis. Benefit bagi orang tua adalah dengan networking yang sangat harmonis akan tercipta suasana belajar anak yang nyaman dan diketahui perkembangannya day to day, bahkan sangat update oleh orang tua dan khalayak umum. Yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian, SMP An-Nur 2 Bululawang adanya kejelasan visi sekolah. Sekolah hebat tahu kemana ingin membawa siswanya, ingin membawa muridnya, akademiknya, akhlaknya dalam global mindset. Di SMP An-Nur 2 Bululawang visinya sangat jelas, yakni terwujudnya lulusan yang berprestasi, intelek, solihin, solihat, dan apresiatif. Tentu ini akan mendukung putra-putri kita semua menjadi anak-anak generasi yang soleh, solihah, berprestasi unggul. Benefit bagi orang tua adalah SMP An-Nur 2 Bululawang insya Allah akan mampu menghantarkan lulusan yang baik secara akademik, non-akademik, dan akhlak yang ditumbuhkan di era global sampai saat ini.
Berikut yang keempat adalah profesionalisme pendidik. Para pendidik dan tenaga kependidikan di SMP An-Nur 20 Lawang sebagian besar memiliki kualitas, memiliki kapasitas, memiliki kompetensi yang sangat-sangat baik sesuai dengan standar profesional pendidik. Sebagian besar guru-guru yang ada di SMP An-Nur 20 Lawang, bahkan 87% sudah mengikuti pendidikan profesi guru yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kementerian Agama. Manfaat yang didapatkan oleh orang tua adalah bahwa murid, putra-putri kita semua akan memperoleh pendidikan yang sangat berkualitas, yang sangat baik. Yang kelima adalah Bapak Ibu sekalian, SMP An-Nur 20 Lawang selalu mengupayakan terciptanya lingkungan pembelajaran yang nyaman sesuai dengan kebutuhan murid. Benefit manfaat yang akan didapatkan oleh orang tua adalah proses pembelajaran akan berjalan sangat-sangat lancar. Kegiatan akademik dan terfasilitasi non-akademik, murid mampu menjadi terwadahi dengan baik. Terlebih Bapak Ibu sekalian berada di lingkungan Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 yang berkonsep wisata tentu juga akan menambah nuansa nyaman dan tenang untuk belajar. Berikut yang keenam adalah SMP An-Nur 20 Lawang adalah cerminan lulusan bukan hanya cerdas akademik dan non-akademik, tapi punya hafalan Al-Quran, budi pekerti yang baik atau akhlakul karimah, dan berkemampuan global. Pesan untuk orang tua di seluruh Indonesia, sekolah terbaik bukan hanya banyak piala, banyak prestasi, akan tetapi yang paling banyak melahirkan lulusan berprestasi, berintelektual, solihin, solihat, dan apresiatif. Bapak Ibu sekalian, untuk informasi lebih lanjut, bagaimana cara proses untuk mendaftarkan anak-anak kita, putra-putri kita, Bapak Ibu sekalian selengkapnya bisa melihat lebih detail di infografis yang ada di dalam barcode. Silahkan Bapak Ibu sekalian scan barcode-nya, lihat secara teliti, lihat secara detail ada apa di dalam pesantren wisata An-Nur 20 Lawang, ada apa di SMP An-Nur 20 Lawang. Saya di SMP An-Nur 20 Lawang ada 3 program unggulan utama, ya ini ada yang namanya program atau kelas reguler. Jadi ada program kelas reguler, kemudian ada program kelas idaman. Ini adalah program kelas idaman. Kemudian satunya lagi di SMP An-Nur 20 Lawang ada program kelas talenta. Kita akan sampaikan apa itu program reguler, apa itu program idaman, dan apa itu program talenta. Tentu masing-masing program mempunyai spesifikasi proses pembelajaran dan fasilitasi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Mari kita simak lebih dalam ada apa saja di dalam 3 program tersebut. Di program reguler, Bapak Ibu sekalian, di program ini dirancang untuk menghadirkan keseimbangan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Santri akan mendapatkan tahfidzul Quran, tartilul Quran, serta bimbingan akhlak Islami yang terintegrasi dengan kurikulum nasional. Tentu di dalamnya akan ada program inti dan kurikulum, kemudian ada berbagai galeri prestasi. Galeri prestasi yang ada di program reguler itu diantaranya ada lomba kaligrafi, juara 1 lomba tartilul Quran se-Jawa Timur, kemudian ada 16 besar lomba azan di PBNU, semifinalis lomba Ghina Arabi, dan sing song di SMA Tebu Ireng Jombang, dan masih banyak lagi prestasi yang ada di program reguler. Kemudian di program idaman
Bapak Ibu sekalian, kebetulan anak saya juga ada di program idaman ini. Di program idaman ini sarana belajarnya yakni diantaranya adalah kelas yang sangat representatif. Satu kelas hanya 30 siswa saja, sehingga ini akan sangat maksimal dan optimal di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran dengan menggunakan metode aplikasi multimedia yang sangat-sangat efektif, yang sangat-sangat inovatif. Sarana kelas dilengkapi dengan loker, bangku, stainless, kemudian internet, dan CCTV. Kemudian sarana pembelajaran berikutnya adalah ditekankan untuk semua siswa, semua santri di kelas idaman ini masing-masing mempunyai atau harus difasilitasi oleh orang tua dengan laptop, karena ini menjadi salah satu penunjang utama dalam proses pembelajaran di kelas idaman. Nah, di fasilitas dan pengembangan diri di program idaman ini pertama yakni pembentukan karakter bela negara. Study club peminatam ada bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, komputer, dan bahasa sastra. Kemudian ada program-program unggulan lainnya, diantaranya adalah program bahasa Inggris, wisata belajar dengan mengunjungi objek-objek wisata yang sangat edukatif. Kemudian ada kegiatan ujian PAS, PAT dengan menggunakan CBT, Computerized Based on Test. Kemudian ada ISO, idaman studi olimpiade. Kemudian berikutnya adalah pengembangan minat dan bakat di dalam bidang non-akademis. Di program idaman ini Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan galeri prestasi yang sudah diraih, yang sudah dicapai oleh SMP An-Nur 2 Bululawang, diantaranya adalah peraih medali emas final nasional olimpiade ICL 2025 bidang IPA di Universitas Malang. Kedua, finalis Omni Sains Indonesia tingkat nasional bidang bahasa Inggris di Jakarta pada tahun 2025 ini. Juara Olimpiade Omni Sains Indonesia tingkat provinsi yang berhasil meraih medali perunggu, kemudian peraih medali silver dan bronze Olimpiade Civic Education and Social Studies Oceans BPKN Universitas Ganesha di tahun 2025. Tentu masih sangat banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh SMP An-Nur 2 Bululawang untuk di kelas atau program idaman. Berikutnya adalah yang namanya ada program atau kelas talenta. Program kelas talenta ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian bagi peserta didik secara optimal yang dilakukan di dalam jam belajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan kurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan SMP An-Nur 2 Bululawang. Ekstrakurikuler dan pengembangan bakat ada indoor, di sini ada albanjari, jurnalistik, paduan suara, seni musik, kaligrafi, qiraah, dan tenis meja. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler minat dan bakat di sini ada yang bersifat outdoor, ada pramuka, PMR, paskibraka, panahan, bakar nusa, bela diri, perisai diri, kemudian voli, basket, dan futsal. Demikian telah kita ikuti bersama bagaimana apa yang ada di dalam pesantren wisata An-Nur 2 Bululawang, wabil khusus yang ada di SMP An-Nur 2 Bululawang, bagaimana proses pembelajaran dan pengajarannya baik secara umum maupun secara khusus, yang di dalamnya ada program reguler, ada program kelas talenta, dan ada program kelas idaman. Saya yakin panjenengan semua setelah menonton video ini tidak akan ragu lagi untuk menitipkan putra-putri panjenengan di pesantren wisata An-Nur 2 Bululawang. Kenapa? Karena ini sudah terbukti anak saya yang saat ini duduk di SMA An-Nur 2 Bululawang, yang dulunya juga di SMP An-Nur 2, pernah sampai meraih sebagai santri idaman pada tahun 2021 atas nama Ahmad Surya Pamungkas. Kemudian Ahmad Binar Yudhistira yang saat ini di kelas 7 KI 2, alhamdulillah kemarin juga sempat mendapatkan ranking 1 di kelas
SMP-nya, kemudian di kelas dunia pesantrennya juga sudah bisa menamatkan hafalan Aqidatul Awam, 1 kali duduk saja kitab ini sudah dapat diselesaikan. Mudah-mudahan putra-putri panjenengan semua setelah masuk di pesantren An-Nur 20 Lawang akan semakin menjadi generasi yang dipersiapkan untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin sulit, semakin rumit. Oleh karenanya bekal ilmu umum, terlebih bekal ilmu agama yang itu diberikan di pesantren wisata An-Nur 2 dengan bimbingan para guru, para ustadz, para pengasuh, para yai yang sudah memiliki kompetensi yang cukup untuk bersama-sama hadir di dunia global, memperjuangkan, mendidik, mengasuh anak-anak kita semua menjadi generasi emas, generasi bangsa yang akan membawa Indonesia kepada generasi emas di tahun 2045. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.